Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vita Melani, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan. Yang terhormat Ibu Dea Diela, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan. Di sini kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai sistem pencernaan pada hewan. Nah, materi yang akan kami jelaskan yang pertama ada jenis-jenis nutrisi, yang kedua cara hewan memperoleh makanan, dan yang ketiga sistem pencernaan pada hewan invertebrata dan vertebrata. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri bahwa kelompok 1 terdiri dari 5 orang. Yang pertama, ada Fisilmi Kafah dengan NPM 192154101. Yang kedua, ada saya sendiri, Aulia Hoirunisa, NPM 192154052. Yang ketiga, ada Aflah Ma'rifatullah, NPM 192154040. Yang keempat, ada Sarah Nur Kamila, NPM 192154004. Dan yang kelima, ada Samsul Rizal, NPM 192154008. Yang pertama, mengenai materi jenis-jenis nutrisi akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, jenis-jenis nutrisi itu bisa kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien adalah komponen terbesar nutrisi yang berfungsi untuk memproduksi energi yang diperlukan oleh tubuh untuk perkembangan serta kegiatan fisik sehari-hari. Nah, secara garis besar, makronutrien ini terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat itu merupakan sumber energi terpenting dalam segala macam aktivitas makhluk hidup. Karbohidrat ini merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda. Struktur molekul karbohidrat itu terdiri dari unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Nah, karbohidrat juga dapat kita bedakan berdasarkan unit-unit molekulnya. Yang pertama itu ada monosakarida. Di monosakarida kita juga bisa membedakan menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Lalu yang kedua ada disakarida. Disakarida itu merupakan unit molekul di mana ada dua molekul monosakarida di sana. Nah, yang selanjutnya disakarida juga bisa kita bedakan menjadi tiga macam disakarida atau tiga jenis disakarida. Yang pertama itu sukrosa, yang kedua maltosa, dan yang ketiga laktosa. Lalu ada oligosakarida. Oligosakarida ini suatu karbohidrat atau suatu jenis karbohidrat yang memiliki 2 hingga 10 unit molekul monosakarida. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa oligosakarida ini memiliki 2 sampai 8 unit monosakarida dan ataupun 2 sampai 6 molekul monosakarida. Nah, yang selanjutnya yang ketiga tadi gitu ya, monosakarida, disakarida, oligosakarida itu bisa dikatakan sebagai karbohidrat sederhana. Lalu ada polisakarida. Tentunya teman-teman tidak asing dengan istilah ini gitu. Polisakarida ini bisa dikatakan sebagai karbohidrat kompleks gitu. Nah, jenis polisakarida yang penting dalam ilmu gizi adalah pati, dekstrin, dan glikogen. Pati merupakan jenis karbohidrat yang didapatkan dari tumbuhan seperti padi-padian dan umbi-umbian. Lalu yang selanjutnya ada protein. Protein adalah makromolekul yang tersusun dari asam amino. Protein berfungsi sebagai pengangkut dan penyimpan molekul lain seperti oksigen, serta mendukung secara mekanis sistem imunitas tubuh atau sistem kekebalan tubuh. Lalu yang selanjutnya ada lemak. Lemak merupakan sumber energi yang penting bagi berbagai jaringan tubuh. Lemak memiliki fungsi diantaranya sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, lalu ada pelindung organ-organ vital yang ada dalam tubuh kita, seperti organ jantung, organ ginjal. Nah, ini sebagai lemak itu ada fungsinya sebagai pelindung. Ada fungsi lain dari lemak yang bisa kita ketahui, salah satunya adalah sebagai penahan rasa lapar gitu. Karena lemak ini bisa membuat suatu pencernaan berjalan lambat, sehingga pencernaan yang jika secara cepat itu akan menimbulkan rasa lapar gitu, cepat rasa lapar, ketika lemak masuk itu akan membuat pencernaan berjalan dengan lambat sehingga rasa lapar pun bisa ditunda seperti itu. Unsur-unsur penyusun lemak antara lain ada karbon atau C, tidak berbeda jauh dari karbohidrat, ada karbon, hidrogen, oksigen, tetapi bedanya di sini ada nitrogen dan juga kadang-kadang ada fosfor. Lalu yang selanjutnya ada mikronutrien. Mikronutrien adalah jenis zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Mikronutrien bukanlah merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral seperti vitamin A, D, E, vitamin K, vitamin B, dan vitamin C. Adapun jenis mineral antara lain seperti kalsium, kalium, fosfat, natrium, klor, dan sebagainya. Meskipun bukan sumber energi utama, vitamin dan mineral ini memiliki sejumlah fungsi yang penting bagi tubuh. Tentunya teman-teman
fungsi dari vitamin ini seperti vitamin K itu menunjang panca indera kita, salah satu panca indera kita, yakni indera penglihatan. Lalu ada mineral yang seperti kalsium itu cocok untuk nutrisi untuk tulang kita. Nah, adapun fungsi-fungsi lain itu seperti antioksidan, perlindungan dari infeksi, mengatur pertumbuhan sel, dan ikut juga memperkuat sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Sekian materi jenis-jenis nutrisi yang dapat saya sampaikan. Dilanjut ke materi kedua, yakni cara-cara hewan dalam memperoleh makanan. Materi yang kedua akan dibawakan oleh Sarah Kamila. Kepada Sarah Nur Kamila, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Nur Kamila dengan NPM 19215404. Di sini saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu mengenai cara-cara hewan dalam memperoleh makanan. Nah, salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pemberian makan adalah struktur alat makan hewan. Perubahan perilaku penggunaan peralatan makan seringkali sama pentingnya. Misalnya, individu dengan kebutuhan nutrisi tertentu seringkali secara perilaku memilih makanan yang akan memenuhi kebutuhan spesifik tersebut. Kemudian, berdasarkan jenis makanan yang dimakannya, hewan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan, yaitu ada karnivor, herbivor, dan omnivor. Nah, contoh karnivor adalah anjing dan kucing, contoh herbivor adalah domba, kambing, dan kuda, sedangkan contoh omnivor yaitu manusia dan babi. Kemudian, cara makan dan jenis makanan hewan sangat bervariasi, tergantung pada susunan alat yang dimiliki serta kemampuannya untuk mempersiapkan makanan agar dapat diserap. Ada beberapa cara hewan memperoleh makanan, diantaranya yaitu dengan selective feeder dan non-selective feeder. Nah, apa sih selective feeder? Nah, selective feeder ini yaitu hewan yang mampu memilih makanannya sendiri. Kemudian, non-selective feeder adalah hewan yang tidak dapat memilih makanannya sendiri atau biasa disebut dengan filter feeder. Nah, hewan yang memiliki sifat filter feeder tanggap terhadap senyawa kimia atau rangsang tertentu. Mekanisme menyaring dapat diaktifkan atau diberhentikan, tergantung pada kondisi yang ada. Kemudian, hewan yang disebut selective feeder pada umumnya hewan yang semacam itu mendapatkan makanan dengan cara menangkap atau memangsa. Hewan-hewan yang demikian memiliki berbagai cara untuk menangkap mangsa dan dapat menggunakan bahan makanan secara efektif atau dapat mengambil sari makanan dari hewan atau tumbuhan. Kemudian, hewan primitif yang belum memiliki alat pencernaan makanan khusus seperti protozoa, parasit atau endoparasit, dan cacing pita memerlukan makanan berupa zat organik terlarut. Hewan-hewan tersebut mengambil makanan melalui penyerapan atau pinositosis. Nah, alat pencernaan makanan yang dimilikinya biasanya vakuola makanan. Hewan yang menetap seperti hidra dan colelenterata mendapatkan makan dengan cara menjerat atau trapping method. Nah, alat yang penting untuk mendukung metode tersebut adalah king-12 atau nematosid yang biasanya dilengkapi dengan racun untuk menjerat mangsanya. Kemudian, organ atau sistem pencernaan hewan melaksanakan 4 macam fungsi. Nah, yaitu yang pertama ada ingesti. Ingesti itu memasukkan makanan ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada pencernaan, yaitu mengubah bahan makanan yang kompleks menjadi sederhana. Yang ketiga ada penyerapan, yaitu menyerap hasil pencernaan serta membawanya ke dalam darah. Dan yang keempat itu ada ekskresi, yaitu mengeluarkan sisa makanan yang tidak tercerna ataupun yang tidak diserap oleh tubuh. Nah, untuk bahan makanan yang tercerna dan terserap digunakan oleh sel tubuh sebagai sumber energi dan bahan pembangun tubuh. Kemudian untuk selanjutnya ada tabel cara memperoleh makanan berbagai macam hewan berdasarkan sifat makanannya. Nah, mungkin bisa dilihat oleh rekan-rekan karena bila dibacakan satu-satu akan menghabiskan waktu yang cukup banyak, mengingat materinya juga masih banyak, mungkin bisa di stop atau di pause saja oleh rekan-rekan untuk melihat dan mengkaji tabel ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdullah Marifatullah, NPM 192154040. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu mengenai proses fisiologi pencernaan hewan in vertebrata. Nah,
Hewan invertebrata ini pada umumnya memiliki sistem pencernaan secara intrasel dan ada juga yang secara ekstrasel. Nah, pencernaan intrasel ini merupakan pencernaan yang terjadi dalam sel. Pencernaan intrasel ini contohnya pada spons, Coelenterata, cacing pipih, dan beberapa moluska. Kemudian, pencernaan ekstraseluler adalah pencernaan di rongga tubuh ekstraseluler seperti lumen lambung atau usus, contohnya pada arthropoda ya, kalau di hewan invertebrata. Nah, pencernaan pada hewan invertebrata ini menggunakan alat khusus, yaitu seperti vakuola makanan, sel choanosid, dan ada juga gastrovaskuler. Nah, untuk yang pertama itu ada sistem pencernaan pada porifera ya. Nah, spons atau porifera ini berbeda dari hewan-hewan lain karena pencernaan makanan itu secara keseluruhan berlangsung melalui mekanisme intrasel ya. Mekanisme intrasel yaitu terjadi dalam sel. Nah, porifera ini tidak ada rongga pencernaan atau tidak memiliki rongga pencernaan, tetapi dia itu mempunyai sel khusus yang disebut dengan sel choanosid ya. Nah, pada dasarnya itu porifera tidak memiliki sistem pencernaan yang begitu kompleks seperti hewan-hewan yang lain. Nah, sistem pencernaan porifera ini sangat bergantung pada aliran air yang masuk ke dalam tubuhnya nanti. Nah, next. Nah, contohnya ya, seperti aliran yang masuk ke dalam tubuh porifera ini kemudian akan disaring ya, akan dilakukan penyaringan. Nah, penyaringan ini yang bertujuan atau berfungsi untuk membedakan atau memisahkan partikel. Nah, misalkan partikel yang masuk ke dalam tubuh porifera tersebut. Nah, contohnya, ketika ada partikel yang 50 mikrometer lebih ukurannya itu, maka tidak akan dapat masuk ke dalam pori-pori atau ostium dari porifera tersebut, ya. Tetapi partikel tersebut akan langsung dicerna oleh sel pinakosit dengan menggunakan metode fagositosis ya. Nah, kemudian selanjutnya apabila ada ukuran yang kurang dari 50 mikrometer, maka akan langsung ditangkap oleh oleh sel amoebosit ya, oleh sel amoebosit yang ada di lapisan mesohil ya. Bisa dilihat oleh teman-teman di dalam struktur tubuh porifera dalam gambarnya ya. Nah, ini nih. Nah, ini sel amoebosit. Nanti akan langsung ditangkap oleh sel amoebosit. Kemudian, apabila ada partikel seperti bakteri atau plankton, maka akan langsung ditangkap oleh sel choanosid ya, oleh sel choanosid yang ada di bagian dalam tubuh porifera. Nah, ketika partikel yang menjadi sumber makanan dari porifera tersebut berhasil ditangkap oleh masing-masing sel, maka akan langsung diproses pada saat itu juga. Nah, sedangkan yang bertugas untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh porifera adalah sel amoebosit. Nah, nanti ketika udah dicerna oleh sel choanosid, maka akan diedarkan kembali oleh sel amoebosit ke seluruh tubuh porifera. Nah, sel amoebosit ini memiliki fungsi yang bisa dikatakan hampir sama dengan fungsi pembuluh darah pada kulit dan juga pada jaringan pembuluh kayu pada tumbuhan, yaitu tugasnya untuk mengedarkan makanan dan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Nah, selain itu juga bertanggung jawab dalam sistem pembuangan. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada arthropoda. Nah, arthropoda ini pada umumnya bersifat ekstraseluler. Ya, yang tadi ya ekstraseluler. Kesamaan lain dengan vertebrata adalah bahwa makanan dipindahkan melalui saluran pencernaan serangga atau krustase dengan kontraksi otot. Nah, jadi saluran pencernaan itu dibantu oleh kontraksi otot. Nah, terdapat 3 saluran pencernaan pada serangga dan krustase. Yang pertama itu memiliki usus depan. Nah, usus depan ini memiliki kutikula. Yang kedua ada usus tengah. Usus tengah ini tidak memiliki kutikula dan pada serangga terdapat tubulus penghasil urin. Yang ketiga ada usus belakang. Nah, di dalam usus belakang ini tidak memiliki kutikula ya, memiliki kutikula. Nah, yang pertama, saluran pencernaan depan atau usus depan ini berfungsi sebagai penyimpanan makanan dan melakukan pencernaan sederhana. Nah, organ serangga yang termasuk ke dalam saluran pencernaan depan ini seperti ada rongga mulut, paring, esofagus, tenggorok, dan proventriculus ya. Nah, bisa dilihat ya pada gambarnya teman-teman, nah daerah sini. Ini adalah merupakan saluran pencernaan depan. Nah, kemudian selanjutnya ada saluran pencernaan tengah atau usus tengah. Nah, usus tengah ini berfungsi sebagai tempat penyerapan makanan ya, tempat penyerapan makanan. Nah, pada saluran tengah juga terdapat grastik, caecum, dan ventriculus yang merupakan tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis dan absorpsi nutrisi. Yang terakhir yaitu ada saluran pencernaan belakang atau usus belakang. Nah, usus belakang ini berfungsi sebagai tempat pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh serangga, atau dalam kata lain, makanan yang tidak terserap dengan baik pada saluran pencernaan tengah akan diteruskan ke saluran pencernaan belakang untuk dikeluarkan ya. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya pada gambarnya. Nah,
Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Rijal. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Di sini saya akan membahas mengenai sistem pencernaan hewan pada invertebrata. Di sini saya mengambil sistem pencernaan pada moluska pada kelas gastropoda. Untuk karakteristik sendiri pada gastropoda itu pertama itu terdiri dari dua bagian, yaitu kepala, kaki, dan massa visceral. Yang kedua itu mantel yang mengeluarkan zat kapur dan melindungi massa visceral. Yang ketiga yaitu rongga mantel berupa tempat untuk ekresi, pertukaran gas, pengeluaran sisa pencernaan, dan reproduksi. Yang kelima ada tubuhnya bercangkang, bisa dilihat pada gambar. Kebanyakan pada kelas gastropoda itu dia memiliki cangkang untuk tempat dia ekresi, pertukaran gas, dan yang lainnya seperti itu. Lalu pada cangkangnya tersebut kebanyakan berputar ke kanan, ada juga yang berputar ke kiri. Jadi pada cangkangnya itu dia memiliki putaran seperti itu. Putaran ini berasal dari apex melalui word sampai ke apostul. Bisa dilihat pada gambar di sini pada apex itu pada ujungnya, dimana pada ujungnya itu dia akan berputar ke kiri dan ke kanan. Dia sampai ke apekstur seperti itu. Sini juga bisa dilihat bagian-bagian nama-namanya pada cangkang gastropoda seperti itu. Selanjutnya sistem pencernaan pada moluska. Di sini alat pencernaannya pada moluska terdiri dari rongga mulut, paring, tempat di mana terdapat radula, esophagus, tembolok, lambung, intestine, rektum, dan anus. Untuk kelenjar pencernaannya sendiri pada gastropoda ini terdiri dari kelenjar ludah, kan, pankreas seperti itu. Makanannya berupa tumbuh-tumbuhan, dipotong oleh rahang zat tanduk mandibula, lalu dikunyah oleh radula zat-zat diserap di dalam intestine, dan nanti hasil metabolismenya itu akan dibuang melalui anus seperti itu. Bisa dilihat pada anatomi pada siput ini. Contohnya di sini terdapat bagian-bagian gitu pada anatomi pada siput. Di sini ada mata, ada mulut, ada radula yang tadi untuk mengunyah makanannya. Nanti ada esophagus untuk saluran, nanti untuk pencernaan, nanti ada tembolok untuk penyimpanan sementara, nanti ada kelenjar ludah untuk mengekspresikan makanan seperti itu, dan sebagainya. Ini bisa dilihat pada gambar. Untuk selanjutnya sistem pencernaan pada Annelida pada subkelas Oligoseta. Oligoseta ini salah satunya yaitu cacing tanah seperti itu. Untuk karakteristik sendiri pada cacing tanah ini tubuhnya bersegmen-segmen gitu. Jadi pada cacing tanah ini dia tubuhnya itu bersegmen-segmen. Lalu terdapat selum yang besar dan jelas, memiliki beberapa sistem organ seperti peredaran darah, sistem saraf, lalu epitelium mengeluarkan kutikula lembab transparan luar. Jadi bagian luarnya itu dilapisi oleh kutikula. Lalu sistem pencernaan lengkap dan tidak tersegmentasi secara segmental. Lalu dinding tubuh dengan lapisan otot longitudinal melingkar luar dan dalam. Jadi bagian ototnya itu ada dua, itu otot memanjang dan ada juga otot melingkar seperti itu. Lalu kepala Annelida unik, ada pasangan setae epidermal, tidak ada di lintah, parapodial ada di leluhurnya seperti itu. Bisa dilihat pada anatomi pada Oligoseta atau cacing tanah ini. Di sini terdapat mulut, otak, faring, ganglion itu untuk sarafnya. Untuk epidermis bagian luarnya, bulu, pompa seperti itu.
Lalu di sini ada sistem pencernaan Annelida subkelas Oligoseta untuk alat pencernaannya, yaitu terdiri dari mulut, paring, esofagus, tembolok, empedal, saluran usus, dan anus. Jadi pada pencernaan pada cacing tanah ini, jadi tubuh cacing ini mengawali pencernaannya pada mulut, lalu nanti akan menuju ke paring, lalu ke esofagus, lalu ke tembolok, lalu ke empedal, nanti ke usus halus dan ke anus. Beda dengan cacing pita, dia sifatnya parasit gitu, jadi dia hanya memanfaatkan nutrisi di dalam sel inangnya. Kalau cacing tanah beda gitu dengan cacing pita. Maka cacing tanah itu dia makan makanan sendiri gitu, tidak dari sel inang gitu. Jadi dari mulut nanti menuju ke esofagus, tembolok, empedal, nanti ke tembolok itu sebagai penyimpanan sementara, ke empedal, lalu menuju ke usus halus, nanti akan diserap zat-zat makanannya, dan sisa metabolismenya nanti akan dibuang menuju ke anus, seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses fisiologi pencernaan vertebrata yang akan dibahas oleh saya sendiri, Fismi Kafa, NPM 1921544101. Pembahasan pertama yaitu terkait Pisces, kedua amfibia, ketiga reptilia, keempat aves, dan kelima mamalia. Baik, pembahasan pertama yaitu proses fisiologi pencernaan Pisces atau yang biasa kita kenal dengan ikan. Secara umum, proses pencernaan ikan sama dengan vertebrata yang lain, namun ikan memiliki beberapa variasi, terutama dalam hubungannya dengan cara memakan. Alat pencernaan ikan terdiri atas saluran pencernaan atau tractus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Pada umumnya, saluran pencernaan ikan berturut-turut dimulai dari segmen mulut, rongga mulut, paring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan anus. Sedangkan sel atau kelenjar pencernaan terdapat pada lambung, hati, dan pankreas. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau cavum oris. Pada rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan. Lidah ikan banyak menghasilkan lendir tetapi tidak menghasilkan ludah. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Kemudian makanan didorong masuk ke lambung. Di lambung ikan pada umumnya membesar dan tidak memiliki batasan yang jelas dengan usus. Dari lambung makanan masuk ke usus yang berupa seperti pipa panjang berkelok-kelok dan sama besarnya. Setelah itu usus bermuara pada anus. Pembahasan kedua yaitu proses fisiologi pencernaan amfibia. Pada sistem pencernaan atau traktus digestivus amfibia dimulai dari cavum oris. Pada cavum oris ini terdapat linua yang berbentuk bifida yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Dilanjutkan ke ventriculus. Pada organ ini berbentuk seperti kantung. Bila terisi makanan akan menjadi lebih lebar. Ventriculus terdiri dari dua saluran. Pertama adalah kardia yang berfungsi sebagai tempat masuknya esofagus, dan yang kedua yaitu plorus yang berbentuk lubang untuk menuju intestinum. Intestinum terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Jejunum atau usus 12 jari. Bagian usus ini banyak sel-sel piala yang menghasilkan mukus. Di sini makanan diabsorpsi masuk ke dalam sistem protein hepatis, yaitu susunan vena yang membawa hasil pencernaan dari intestinum ke hepar sebelum kembali ke kol. Dan selanjutnya terakhir ada kloaka. Organ ini merupakan ujung dari saluran pencernaan atau muara dari saluran pencernaan. Organ ini sebenarnya mempunyai tiga fungsi. Pertama, sebagai organ kelamin, dan kedua sebagai rongga urin, ketiga sebagai muara pencernaan. Ada glandula diskustria atau kelenjar pencernaan, yaitu ada hepar atau hati dan pankreas. Pembahasan ketiga yaitu proses fisiologi pencernaan reptil. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas. Hati menghasilkan empedu. Di dalam mulut reptil terdapat lidah atau kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan lendir yang berfungsi untuk mempermudah menelan makanan. Sistem pencernaan pada reptil dimulai dari rongga mulut. Bagian rongga mulut disokong oleh rahang atas dan bawah. Pada rongga mulut juga terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Semua reptil memiliki gigi, kecuali pada ordo Testudinata. Baik, selanjutnya pembahasan keempat yaitu proses fisiologi pencernaan aves atau burung.
Dimulai dari sistem pencernaan, lavum oris terdiri atas rahang atas yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan tanduk. Di dalam rongga mulut, makanan akan bercampur dengan saliva atau ludah. Air ludah pada burung berguna sebagai bahan lubrikasi air. Dilanjutkan masuk ke faring, yaitu berupa saluran pendek masuk ke esofagus. Pada burung terdapat pelebaran. Pada bagian ini disebut tembolok, berperan sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. Pada tembolok, makanan hanya lewat saja dan tidak mengalami proses pencernaan. Fungsi tembolok juga menjadi tempat untuk menampung dan menimbun makanan. Setelah itu lanjut ke lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung, terdiri atas proventriculus dan ventriculus. Dilanjut masuk ke ampela. Di dalam ampela terjadi proses pelumatan pakan yang dibantu dengan grit. Grit umumnya berupa kerikil atau batu kecil, pecahan kaca, remukan kerang, dan lain-lain. Grit ini membantu gizzard atau ampela dalam melumatkan pakan menjadi partikel-partikel lebih kecil lagi, dan untuk memudahkan dicerna, dan untuk penetrasi enzim-enzim pencernaan. Selanjutnya masuk ke intestinum, terdiri atas usus halus dan usus besar yang bermuara pada kloaka. Usus halus pada burung terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam duodenum terjadi proses penyerapan makanan. Pencernaan makanan di dalam usus halus dibantu oleh cairan empedu, enzim pankreas, dan enzim usus. Empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak, mengaktifkan lipase, dan menghidrolisis lemak. Di dalam usus besar masih terjadi proses pencernaan makanan yang belum dicerna oleh usus halus. Di dalam usus besar terjadi pencernaan selulosa dan hemiselulosa yang belum terhidrolis oleh enzim. Di dalam kolon terjadi pencernaan mikrobiologi dengan bantuan bakteri untuk pencernaan protein. Nah, terakhir masuk ke kloaka, sisa-sisa sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh didorong oleh usus besar menuju rektum, selanjutnya dikeluarkan melalui kloaka. Sedangkan glandula digosria pada aves, yaitu ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Bahasan kelima yaitu proses fisiologi pencernaan mamalia, khususnya ruminansia. Hewan ruminansia atau memamah biak adalah hewan herbivora murni, contohnya seperti sapi, kerbau, dan kambing. Disebut hewan memamah biak karena memamah atau mengunyah makanannya sebanyak 2 fase. Pertama, saat makanan tersebut masuk ke mulut, makanan tersebut tidak dikunyah hingga halus dan terus ditelan. Setelah beberapa waktu, makanan tersebut dikeluarkan kembali ke mulut untuk dikunyah sampai halus. Makanan hewan ruminansia berupa rumput atau tumbuhan. Sel tumbuhan tersusun dari bahan selulosa yang sulit dicerna. Oleh karena itu, hewan ruminansia mempunyai sistem pencernaan dengan struktur khusus yang berbeda dengan hewan karnivora dan omnivora. Pada raktus digestivus atau saluran pencernaan hewan ruminansia terdiri atas organ-organ kafum oris. Berdasarkan susunan gigi, terlihat bahwa sapi termasuk hewan ruminansia tidak mempunyai gigi seri bagian atas dan gigi taring, tetapi memiliki gigi geraham lebih banyak dibandingkan dengan manusia sesuai dengan fungsinya untuk mengunyah makanan berserat, yaitu penyusun dinding sel tumbuhan yang terdiri atas 50% selulosa. Nah, selanjutnya masuk ke esofagus, merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di sini tidak terjadi proses pencernaan. Esofagus pada sapi sangat pendek dan lebar, serta lebih mampu membesar berdilatasi. Esofagus berdinding tipis dan panjangnya bervariasi. Lanjut ke lambung. Lambung mempunyai peranan penting untuk menyimpan makanan sementara yang akan dikunyah kembali atau kedua kalinya. Selain itu, pada lambung juga terjadi proses pembusukan dan peragian. Lambung ruminansia terdiri atas 4 ruangan, yaitu pertama rumen, perut besar. Rumen berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang ditelan. Setelah rumen cukup terisi makanan, sapi beristirahat. Nah, lanjut ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan diaduk-aduk kemudian dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri kasar. Bolus, pengadukan dilakukan oleh kontraksi otot dinding retikulum. Nah, dilanjutkan ke omasum atau perut buku. Di dalam omasum terdapat kelenjar yang memproduksi enzim yang akan bercampur dengan bolus. Makanan dijadikan lebih halus lagi di omasum. Kadar air dan gumpalan makanan dikurangi, terjadi absorpsi air, kemudian gumpalan makanan diteruskan ke abomasum. Abomasum atau perut kelenjar atau perut masam. Di dalam abomasum, makanan dicerna lagi dengan bantuan enzim dan asam klorida. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya, karena di sini terjadi pencernaan sebenarnya secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim yang dikeluarkan oleh dinding abomasum sama dengan yang terdapat pada lambung mamalia lain. Misalnya enzim pepsin merubah protein menjadi asam amino, asam klorida atau HCl selain mengaktifkan pepsinogen yang dikeluarkan dinding abomasum juga sebagai disinfektan dan lain sebagainya. Setelah menyimak 5 pembahasan tadi, dirasa masih kebingungan untuk melihat perbedaan dan kesamaan sistem pencernaan vertebrata. Maka materi selanjutnya akan memperlihatkan sistem pencernaan setiap hewan vertebrata secara lebih jelas. Pada layar telah terlihat adanya perbedaan anatomi sistem pencernaan hewan vertebrata. Di sebelah kiri, yaitu pada reptil, di tengah ada feces, dan di sebelah kanan ada amfibi. Baik, pada layar kedua ini telah terlihat anatomi sistem pencernaan vertebrata aves, sebelah kiri di tengah mamalia tetapi khusus pada rapid, dan sebelah kanan mamalia khusus manusia. Bisa terlihat juga bentuk
bentuknya berbeda-beda, tetapi kebanyakan memiliki organ yang sama, seperti adanya lambung, esofagus, dan lain sebagainya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1 yang membahas jenis-jenis nutrisi, cara hewan memperoleh makanan, dan juga sistem fisiologi pencernaan invertebrata dan vertebrata. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila materi yang disampaikan belum memuat banyak informasi yang relevan, karena kami menyusun materi ini hasil elaborasi dan pendalaman pengetahuan tentang fisiologi hewan dari pengetahuan sebelumnya dan pemahaman kami saat ini yang telah membaca berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan bacaan lainnya di internet. Untuk pertanyaan, silahkan bisa melalui PC atau WhatsApp pribadi kepada salah satu anggota kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.